Shalom, salam sadis, salam dam. Ini harus benar-benar sadis dulu ya. Sabar, disiplin, kena dam. Tapi ya gitulah market ya. Nggak nyangka semalam, padahal belum ada keputusan, nggak ada, cuma dibilang masih ini rencana ya kan, Federal Reserve rapatnya, meetingnya tadi itu, yaitu istilahnya apa ya? Ya sebenarnya market dikacaukan sih kalau saya rasa. Ini istilah ngemop market gitu ya, kalau buat saya gitu. Jadi yang taper aja belum jelas, dia ini selesaikan, udah dia bilang bulan 3 dia mau naikkan suku bunga, interest rate mau dinaikkan. Udah itu bukan itu aja. Nah, juga dia mau lepas aset gitu ya. Jadi balance sheet-nya itu dia ini mau dia clearkan gitu ya. Jadi kan hari itu waktu ini banyak dia beli tuh aset-aset di Amerika itu, banyak korporasi, perusahaan-perusahaan itu sebenarnya udah kobong punya selama ini. Yang di Wall Street kan cuma karena tiap resesi diinjek, disuntik terus sama Federal Reserve ya kan, dibeli dia punya bond ini itu ya kan, pinjaman ini itu disuntik. Nah sekarang si Fed bilang mau dia ini jual balik gitu ya, mau dia lepas juga gitu aset-aset. Ini yang buat market langsung merah semua ya, stock market dump semua ya. Precious metal semalam sebelum saya tidur, jam 12-an, jam setengah 12 sebelum saya tidur, waktu itu emas masih plus itu, hijau. Nggak tahu begitu apa langsung merah juga. Tapi gini, kita bahas sedikit market. Banyak yang udah takut, bearish kok, ini itu. Jadi sebelum ini juga udah banyak FUD ABTC akan ke 5.000 lah, ada yang ke 10.000. Saya nggak ke sana, nggak ini ya. Jadi buat saya ini ya kan, saya udah ingatkan, kalau kalian ikuti video dari 2-3 bulan lalu, saya udah ingatkan kita mulai hati-hati. Sampai akhir tahun kemarin Desember kan saya udah bilang itu semua expire ya kan, udah bilang kita tiap bulan harus hati-hati. Makanya nggak bisa main secara greedy all in ya kan, selalu ini harus kita bagi portfolio kita ya. Nah itulah yang saya katakan, kita nggak bisa greedy. Nah kalau lihat kondisi begini ya kan, saya mikir, wah ini kalau begitu, kalau ya yang mau istirahat, misal modal tipis, udah sangkut, ya udah tunggu aja gitu. Jangan takut, market ini belum habis. Jangan dengar banyak FUD, ini udah bearish. Ya sementara ini market bear, belum masuk bearish time. Saya udah jelaskan berkali-kali gitu ya. Ini sementara kita udah tahu lah dari sebelum ini, akhir tahun kemarin saya udah jelaskan ya kan, ini di kuartal pertama kita hati-hati ya kan. Nah itu nanti ini Januari saya rasa belum bantingan segimana. Ini saya jujur tadi pagi begitu dibanting 42 something, saya langsung serok barang. Karena taksiran saya, kalaupun dia mau ini, jadi 40-42 lah gitu. Dia nggak bakal di bawah 40 gitu ya. Kalau saya punya analisa, saya masih percaya 42, di 42-43 hari ini, besok masih dia di situ ya kan. Nanti baru pelan-pelan dia rebound lagi, saya rasa gitu ya. Untuk Januari ini, kalau dia langsung dia mau banting ke di bawah 40, di 30 something, itu udah bahaya. Itu pause semua yang awalnya dulu serok di 20-an 15, pasti lepas barang, mereka harus ambil cuan gitu, udah nggak mau hold lagi gitu. Untuk sementara ini, sampai tadi sejam yang lalu saya cek data on-chain, itu masih banyak yang pos-pos besar yang pemain lama itu masih hold. Jadi bantingan ini juga saya rasa ada yang pakai momentum inilah, begitu ini langsung, atau ya orang Fed juga yang kacaukan market. Memang dia ada orang yang spesial untuk banting barang kan, mereka ada stok itu gua rasa. Atau juga si yang kemarin beli barang itu biasanya si
Michael Saylor itu udah curiga kita kan siap terakhir saya kan bilang pas ada bilang Michael Saylor beli barang lagi, saya bilang ya tunggu dam aja lagi ya kan. Dia selalu begitu. Dia asal udah beli barang kurang dari seminggu pasti ada kejadian dam itu ya, percaya nggak percaya gitu kan. Jadi nggak usah takut. Ini saya rasa akan recovery balik nanti setelah 42 sementara 40 ya hold aja gitu, jangan ini. Cuma ya hati-hati, udah lihat begitu kondisi ya, kalau udah lihat yang disampaikan sama Fed, justru kita harus agak hati-hati di bulan 2, bulan 3 sampai bulan 4 ini. 2, 3, 4 itu agak bahaya gitu ya. Nah, jadi untuk Januari ini ya saya yakin nanti dia rebound balik. Kalaupun dia nggak ke 52, 53, paling nggak harus ke 50.000. Nutup monthly candle-nya, saya rasa gitu ya. Kalau saya punya analisa, ya, dia mau main gimana, paling nggak di ini dia nggak bisa ke 52, 53 pun, paling nggak di 49.50 gitu. Jadi makanya saya pikir-pikir tadi pagi, ya udah saya serok, ya kan. Tapi ya begitu, saya sekarang strategi saya serok, saya nggak mau all in gitu ya. Jadi strategi saya pun sekarang kalau saya serok, saya bagi 3 bagian. Jadi istilahnya, misalnya saya ada 30 juta, saya serok 10 juta dulu gitu. Kalau dia banting ke bawah lagi, saya DCA, dollar cost averaging down. Jadi sekarang itu begitu ya. Jangan Anda punya 30 juta, langsung 30 juta Anda serok gitu, jangan. Jadi sebaiknya ya, untung dikit, kondisi market gitu Anda jangan harap mau rampok bank gitu, mau cuan uang gede gitu ya, jangan. Bisa dapat tipis-tipis udah ini. Jadi, dan itu bagi 3 gitu. Kalau saya ya, supaya nggak ini, jadi uang dingin kita bagi 3 gitu. Jadi andai kata miss analisa, karena sekarang ini analisa susah kita ini ya, nggak ada yang jago. Sekarang Anda mau lihat semua analisa ya pasti miss. Yang katanya udah expert 10 tahun, ada yang udah ngakui market sekarang kita nggak bisa prediksi ya. Makanya karena institusi masuk, ada berapa banyak yang ini main di belakang, kita nggak tahu. Pemerintah ada ya yang main, institusi Fed ada, belum lagi yang financial cartelnya ya kan. Jadi alurnya itu susah kita ini ya kan. Nah apalagi bulan-bulan ini di kuartal ini, sebaiknya kalau Anda masih mau stay di market, pertama jangan rakus, jangan greedy ya kan. Kedua bagi porsinya gitu. Jangan sekali masuk gitu, jangan all in ya. Nah, jadi saya tadi itu udah serok pagi-pagi. Apa yang saya serok dot. Karena saya nggak takut, saya yakin dot ini bakal dimainin. Kapan saya nggak tahu ya kan. Nggak tahu kapan dia mau mainin, tapi saya yakin ya udah lagi dapat barang murah, ya udah biarkan aja gitu. Ya kan? Nah, Terra Luna juga ada sedikit ya kan, karena itu lagi panas kayaknya, nanti cepet dia ada pembalikan nanti ya kan. Jadi ya koin-koin begitu ya. Jadi kalian yang ini jangan takut. Oh takut bearish ini itu. Kalau saya ya, ini saya pribadi, andai kata malam ini, lusa, besok tiba-tiba market dibanting di bawah 40.000, saya keluar market dulu. Nah, jadi gitu. Tapi kalau masih di 40 ke atas, saya yakin ini nanti dia akan rebound balik ke atas. Paling nggak dia harus nanti dia ke 46, 47 dulu gitu. Ya. Jadi saya yakin di situ saya yakin Bandar masih mau cari cuan lah. Dia kemarin itu kurang cuan itu ya, semenjak bulan 11 itu dibanting, bulan 12
awal bulan udah sideways terus nggak berapa buat uang, paling mereka ya banyak mereka cari sasaran yaitu leverage itu yang dimakan kan. Yang trading future yang pasang leverage itu sasaran mereka gitu ya. Jadi saya yakin market ini kalau bandar masih mau hold di atas 40-an ya, saya yakin itu. Andai kata dia nggak mau hold ke 40-an, Januari ini baru awal tahun udah langsung keberiskan ya, saya kurang yakin gitu ya. Dan para institusi yang mau masuk juga mungkin ya dimainkan ini juga nanti ya cari barang murah terus ya kan. Jadi buat yang kemarin masih agaknya jangan takut ini ya, hold aja dulu. Karena gini, jangan CL, saya jelaskan begini ya, jangan kalian pikir sangkut uang kalian kecil, enggak, ini kena. Dan kan udah kalian yang kalau udah pernah ini bulan 5 gitu udah kena, kau udah tahu, udah kalian kejedot minus 80% pun banyak yang udah kejemput balik kan di bulan 10 kemarin, bulan ini kan. Jadi sabar aja, karena apapun market dimain ya, ini market belum habis, buran masih continue, saya yakin sekali. Karena begini, inflasi ini nggak bisa dicegah, mereka mau main gimana pun ya. Satu sisi kayak dia ngomong dia bulan 3 ini dia mau naikkan interest rate aja, saya nggak yakin gitu ya. Pertama, kenapa? Dia punya Omicron sekarang dahsyat, dia punya COVID gitu ya. Terus pekerja ya, soal hal employment, inflasi dia belum bisa tekan. Sekarang bukan dia aja sebagai pemain market gitu ya. Satu lagi di Cina, ini mereka berbenturan. Sekarang dia bilang dia mau naikkan interest rate, sedangkan Cina memangkas suku bunga. Yang satu mau naikkan suku bunga, yang Cina, karena Cina dia kan kasih bunga kayak Indo tuh lebih tinggi. Indo kan sampai sekarang misalnya suku bunga Anda di bank berapa? Masih ada 3 poin sekian kan? Ya kan, saya rasa 3 gitu ya. Dulunya 4 gitu kan, nah kalau 3. Sedangkan di misal Amerika, di Eropa, di Jepang sini udah 0 interest rate, ada yang minus lagi ya. Nah sedangkan kayak Cina, Indonesia itu masih kasih bunga banknya ya kan, masih ada interest rate apa. Nah Cina itu dia pangkas suku bunga. Mereka ini dua raksasa ekonomi dunia itu. Jadi bukan Amerika aja ngefek, juga Cina nanti mau mainkan apa. Jadi yang satu mangkas suku bunga, yang satu naikkan suku bunga. Di sini ini ada gap gitu, divergent gitu. Apa gitu. Nah jadi saya yakin ini pasti nggak bisa ketekan, inflasi akan naik. Dengan inflasi yang nanti terus naik, entah ini akhir tahun depan pun saya rasa kripto ini masih survive gitu, masih bisa ini ya. Jadi kalau Anda invest ke kripto, nah ini poinnya saya selalu ingatkan, invest. Kenapa? Anda jangan takut gitu. Walaupun nanti dia kalau balik arah lagi, BTC dimainkan ke atas lagi, kena altcoin season, Anda cuan lagi gitu. Jadi jangan takut, jangan dengar banyak FUD ini itu ya kan. Ekonomi itu kadang-kala temporari dibuat begitu karena mereka kacaukan market bentar, tapi satu sisi juga ada pertentangan gitu. Jadi dia sendiri sekarang di Amerika, dia mau ini kan, dia kondisinya gali lubang tutup lubang gitu ya kan. Satu sisi kamu menekan inflasi ya kan, mau tapering, mau naikkan interest rate, mau lepas aset. Satu sisi dia print uang ya kan, print uang, infrastruktur bilnya itu udah berapa ya kan. Kemarin debt ceilingnya lagi ya kan, itu udah dia print lagi. Jadi sebab banyak yang nggak ada jalan keluar sebenarnya, cuma istilah ngulur-ngulur waktu, bisa tekan dulu dikit nanti. Ya kita lihatlah ke depan. Belum satu lagi dari Rusia, dari Cina ya kan, mereka mainkan gitu kan. Jadi tetap kalau saya punya pribadi, analisa saya, ya pegang aset yang paling bagus gitu.
ya entah itu kamu aset emas sedikit ya bagi portfolio lah ya kan, aset di tanah, aset di kripto gitu, itu paling the best gitu. Jadi sekarang ini yang ada uang cash ya tunggu ini istilah kalau ada crash serok, asal ada yang begitu ya serok gitu ya kan, serok cicil juga boleh ya kan. Jadi begitu. Tapi misalnya tadi ada yang nanya pas dam gini, kau udah boleh serok untuk long? Ya tergantung Anda. Kalau saya sih, kalau kita lihat bulan 2, bulan 3, bulan 4 kita takut ada crash, masih ada tekanan ke bawah, yang mending nunggu itu aja nanti gitu. Tapi kalau Anda nggak mau peduli, Anda seorang mau mandang panjang investnya gitu, ya kan? Nah, tiap koreksi gitu, boleh Anda cicil koin yang Anda mau ini gitu, invest gitu. Ya, itu tanggapan saya. Jadi, relax aja dulu. Misalnya kalian ada yang sangkut, jangan lihat market dulu. Ya kan, kemarin video kan saya udah bilang, lihat dia sideways begitu aja udah nggak lihat market, mending main game aja dulu ya kan. Main game yang play to earn ya kan, cari segala kesibukan aja dulu ya, jangan dipantengin, nanti Anda stres, kena mental gitu ya. Yakinlah ini market belum selesai ya, burannya cuma temporary, Anda cuma butuh sabar ya kan, butuh sabar aja lihat marketnya gitu ya. Jangan di ini kalau buat yang kuat mental, ada yang saya udah tanda cuan army yang kuat mental begitu ini udah tanya serok kok, ya udah kalian mau serok atau mau yang misalnya ada sangkut, ada dana dingin ya, DCA, dollar cost averaging down dilakukan ya kan. Ini lagi market sekarang ini saya buat video market lagi di BTC dominance 39,7, market cap 2 triliun 2.0. Ini BTC di harga 42.943 gitu ya. Ya. Ini mungkin ya sementara gitu aja dia ini ya kan. Ya kalau yang mau dollar cost averaging dan ya lakukan aja gitu ya. Tapi ya gitu, kalau kalian ini saya ingatkan jangan suka all in. Sekarang ini hati-hati, paling bagus itu bagi 3 bagian. Jadi Anda ada 30 juta, masuk 10 juta dulu. Kalau kena banting, buat dollar cost averaging down sekali. Kalau kebanting lagi, dollar cost averaging down. Jadi gitu aja, ya. Nggak bisa greedy. Market ini jangan harap greedy gitu. Mau cuan gede sulit, kecuali Anda lagi bener-bener orang yang lagi bener-bener laki besar, ya mungkin itu Anda bisa ya. Tapi kalau based on analisis mau cari-cari ini dikit ya gitu saya rasa ya. Jadi video hari ini agak pagian saya buat karena banyak sekali pertanyaan. Saya bilang kau buat video ya udah gua luangkan waktu dikit, padahal di sini lagi dingin banget, ini lagi snow, ini lagi hujan salju ini ya. Jadi begitu aja, walaupun market merah ya kan, kepala jangan merah, harus dingin ya kan, santai, tenangin hati aja, nanti baru lihat market lagi gitu ya. Buat yang sangkut jangan dipantengin, jangan ini, biarkan aja dulu ya. Oke, begitu aja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Imada, haleluya.